Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik, kembali lagi dalam pelajaran kimia. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat dalam mempelajari kimia. Ya, kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan reaksi. Ya, adapun tujuan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama itu ada menjelaskan pengertian persamaan reaksi dengan benar, menjelaskan pengertian produk dan reaktan, menyebutkan produk dan reaktan dari suatu persamaan reaksi, menuliskan persamaan reaksi dengan tepat, dan yang terakhir ada menyetarakan suatu persamaan reaksi kimia sesuai dengan aturan. Kira-kira ketika mendengar kata persamaan reaksi, apa yang ada di pikiran kalian nih? Ya, benar ya. Jadi, semua perubahan yang terjadi dalam proses kimia itu disebut dengan reaksi kimia. Nah, suatu reaksi kimia ini dituliskan dalam bentuk persamaan reaksi. Nah, jadi persamaan ini menggunakan simbol-simbol kimia agar dapat menggambarkan apa yang terjadi selama reaksi berlangsung. Nah, ternyata di dalam persamaan reaksi ini terdapat informasi-informasi di dalamnya. Apa aja ya informasinya? Nah, yang pertama itu ada zat reaksi beserta wujudnya. Kemudian yang kedua itu ada zat hasil reaksi beserta wujudnya. Dan yang ketiga adalah perbandingan jumlah zat bereaksi dan hasil reaksi. Nah, perbandingan ini disebut juga dengan koefisien ya. Nah, jika kita analogikan persamaan reaksi ini seperti orang sedang bermain tarik tambang ya. Jadi di sebelah kiri ada yang menarik, di sebelah kanan ada yang menarik juga gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh persamaan reaksi kimia. Nah, ini ya contoh untuk persamaan reaksi kimia. Contohnya, ada logam natrium direaksikan dengan air. Ternyata ketika direaksikan antara logam natrium dan air, dia menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Seperti yang tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa dalam persamaan reaksi kimia ini kita hanya perlu menulis simbol-simbol kimianya saja. Nah, simbol kimia ini bisa kalian lihat di tabel periodik. Untuk persamaan reaksi dari logam air yang menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen yaitu 2NaS bereaksi dengan 2H2O dalam bentuk liquid menghasilkan 2NaOH atau natrium hidroksida. Ini larutan ya, aqueous, ditambah dengan gas hidrogen atau H2. Nah, dalam persamaan reaksi ini kita bisa lihat di sebelah kiri ini, di ruas kiri, ini disebut dengan reaktan atau pereaksi. Nah, ya, sedangkan di sebelah kanan ini adalah produk atau hasil reaksi. Nah, kemudian informasi apa lagi yang ada dalam persamaan reaksi ini? Nah, itu ada angka di depan molekulnya, yaitu disebut juga koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini menunjukkan banyaknya zat dalam reaksi dan dapat digunakan untuk menyetarakan reaksinya. Jadi, koefisien ini gunanya bisa untuk menyetarakan antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian di sini ada informasi mengenai wujud, ya, disebut juga wujud zat. Nah, wujud zat ini ada 4 macam. Yang pertama itu ada S atau disebut juga solid, artinya padatan. Nah, karena ini logam ya, logam itu kan padatan, jadi kita lambangkan dengan S atau solid. Kemudian ada L. L ini artinya liquid ya, liquid. Liquid itu artinya cairan murni. Ya. Kemudian di sini ada aqueous. Aqueous itu artinya larutan atau aqueous. Nah, maksudnya larutan adalah
itu dia tercampur oleh air. Jadi dia tidak murni 100% oleh NaOH karena dia udah dicampur dengan air sehingga menjadi larutan. Kemudian di sini ada G atau gas ya. Nah, jadi beginilah contoh persamaan reaksi kimia. Nah, selanjutnya dalam menyetarakan persamaan reaksi kimia itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama itu adalah cara matematis. Nah, kemudian yang kedua ini adalah cara langsung. Nah, untuk permulaan kalian itu harus tahu menggunakan cara matematis ya, karena ini lebih terstruktur. Nah, kalau untuk cara langsung ini, cara langsung baik digunakan ketika mengerjakan soal pilihan ganda karena lebih cepat. Nah, yang pertama itu adalah cara matematis. Nah, kita langsung contohnya aja ya. Ada logam besi bereaksi dengan larutan asam klorida membentuk larutan besi 2 klorida dan gas hidrogen. Nah, kalau ada pernyataan seperti ini, kita tulis persamaan reaksinya. Nah, jadi logam besi FeS, S di sini karena di sini logam berarti padatan. Kemudian di sini HCl. HCl-nya AQ. Kenapa AQ? Karena di sini larutan. Nah, menghasilkan atau membentuk larutan besi 2 klorida. Larutan besi 2 klorida. Nah, besi 2 klorida ini adalah FeCl2 ya, FeCl2. Sudah dipelajari di tentang tata nama ya. Kalian harus tetap tahu gimana cara menentukan tata namanya. Nah, karena di sini bacaannya larutan, maka kita tulis wujud zatnya adalah AQ. Kemudian di sini ada gas hidrogen. Nah, hidrogen ini ditulisnya H2. Kenapa 2? Karena dia disebut juga atom, diatomik. Jadi, diatomik itu adalah unsur yang memiliki atom 2. Dia tidak bisa berdiri sendiri seperti Fe. Gitu ya. Dan di sini karena di sininya gas, maka kita tulis di sininya wujud G. Nah, untuk tahu nih apakah ruas kiri dan ruas kanan udah setara atau belum, kita bisa jabarkan satu per satu. Nah, kita lihat nih, di sini Fe-nya jumlahnya 1. Di sini H-nya jumlahnya 1 dan Cl-nya jumlahnya 1. Jadi kita hitung dulu per atomnya ya. Kemudian di ruas kanan kita lihat bahwa di sini Fe-nya jumlahnya 1. Nah, terus di sini H-nya jumlahnya 2. Kita tulis 2. Nah, terus kemudian ada Cl-nya. Atom Cl di sini jumlahnya 2 ya. Berarti kita lihat bahwa ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan itu tidak sama. Dia tidak sama ya. Nah, bagaimana sih cara menyetarakannya? Nah, dalam cara matematis ini kita bisa permisalkan koefisiennya itu dengan huruf ya. Misalnya di sini koefisiennya A, B, C, D. Nah, ini bebas ya, hurufnya boleh huruf apa aja, terserah kalian. Nah, kalian harus ingat selalu bahwa dalam persamaan reaksi ini, ruas kiri harus sama dengan ruas kanan, ya. Nah, kita lihat jumlah atom Fe. Nah, jumlah atom Fe itu kalau kita pakai rumus ruas kiri sama dengan ruas kanan, nah Fe di sini kan koefisiennya itu A ya, berarti kita tulis di sini A. A sama dengan, nah kita lihat nih Fe di ruas kanan itu koefisiennya apa ya? Nah, ternyata koefisiennya C, berarti atom Fe ini A sama dengan C, gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada atom Cl. Nah, atom Cl ini kita lihat di sebelah kiri koefisiennya apa ya? Ternyata koefisiennya adalah B, ya, koefisiennya B. Nah, di sebelah kanan koefisiennya adalah C, tapi di sini dia ada 2 atom Cl-nya, berarti
di sebelah kanan itu adalah Cl-nya 2C. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan, untuk Cl ini adalah B sama dengan 2C. Nah, kemudian untuk atom H nih, untuk atom H di sebelah kiri adalah koefisiennya B. Di sebelah kanan dia koefisiennya D, tapi dia jumlah atomnya ada 2. Berarti kita tulis 2D. Nah, jika udah tahu nih permisalan ini, kita bisa misalkan salah satu angkanya itu berapa ya. Misalnya saya mau nulis C sama dengan 1. Nah, jika kita tahu nih C sama dengan 1, kita bisa tahu jumlahnya bagaimana. Nah, yang pertama, A sama dengan C. Nah, tadi kan kita misalkan C itu adalah 1, berarti A itu sama dengan 1. Nah, berarti Fe di sini koefisiennya adalah 1 gitu. Nah, yang kedua, B sama dengan 2C ya. Untuk atom Cl-nya ya, B sama dengan 2C. Nah, kemudian berarti kita bisa tahu bahwa B sama dengan 2 kali 1, karena kita misalkan C-nya adalah 1. Berarti B-nya adalah 2. Kemudian yang terakhir itu adalah B sama dengan 2D. Nah, persamaan ini ya, B sama dengan 2D. Nah, kita tahu bahwa tadi B adalah 2. Berarti 2 sama dengan 2D. Berarti D-nya adalah 1. Nah, kita udah dapat ya koefisiennya. Tadi A-nya 1, B-nya 2, C-nya 1, dan D-nya 1. Berarti jika kita tuliskan kembali nih persamaan reaksinya beserta koefisiennya adalah 1 logam besi bereaksi dengan 2 larutan asam klorida membentuk 1 besi 2 klorida dan 1 gas hidrogen. Nah, karena angka 1 ini tidak perlu ditulis, kita bisa hilangkan ya. Jadi cukup angka selain 1 aja yang kita tulis. Nah, kalau sudah begini, kita lihat bahwa ruas kiri sudah sama dengan ruas kanan. Tandanya persamaan reaksi itu sudah setara. Kemudian yang kedua adalah cara langsung. Nah, contohnya yaitu adalah larutan barium klorida bereaksi dengan larutan kalium sulfat membentuk larutan kalium klorida dan padatan barium sulfat. Setelah kita membaca dari reaksinya, kita tuliskan persamaan reaksinya. Nah ya, barium klorida bila kita tulis adalah BaCl2. Nah, karena di sini wujudnya adalah larutan, kita tulis di sini adalah Aq. Ingat, Aq adalah larutan. Bereaksi. Nah, bereaksi itu kita tulis dengan tanda tambah. Kalium sulfat. Nah, kalium sulfat itu tata namanya adalah K2SO4. Nah, di sini Aq ya, karena di sini larutan. Membentuk. Nah, membentuk itu kita tulis dengan tanda panah. Kalium klorida. Nah, kalium klorida adalah KCl. Nah, karena di situ adalah larutan, kita tulisnya wujudnya adalah Aq. Dan padatan barium sulfat atau BaSO4. Nah, di sini kan tulisannya padatan ya. Berarti kita tulisnya di sini wujudnya adalah S atau solid. Nah, kita perhatikan nih, apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan atau tidak ya? Kita bisa mengidentifikasinya satu persatu ya. Kita lihat nih. Di sebelah kiri atom Ba-nya itu ada 1. Nah, ya di sebelah sini ya. Kemudian Cl-nya, atom Cl-nya ada 2. Nah, selanjutnya ada atom K. Atom K itu ada 2. Dan yang terakhir itu ada SO4. Itu ada 1 ya. Ini adalah satu kesatuan ya, SO4. Kemudian di sebelah kanan. Di sebelah kanan itu adalah bariumnya, atom barium itu berjumlah 1. Atom Cl-nya masih berjumlah 1. Kemudian atom K-nya itu berjumlah 1 dan SO4 adalah 1
ya. Nah, ternyata kita lihat bahwa tidak sama ya untuk CL dan K-nya. Nah, kita langsung perhatikan ke yang tidak samanya. Ya, berarti kalau di sini CL-nya 2, kita langsung tambahkan. Kita langsung tambahkan ya. Di sebelah kanannya kita tambahkan CL-nya jadi 2. Kita tulis di sini 2. Nah, jika kita tambahkan di sini CL-nya 2, berarti K-nya juga ikut bertambah, ya. Ikut bertambah jadi 2. Nah, di sini K-nya 2 ya. K-nya 2, di sini tadi sudah 2. Berarti itu sudah setara. Ya. Nih yang lain kan 1 ya. Karena 1 tetap. Nah, ini udah setara, CL-nya sudah setara, K-nya sudah setara, dan satunya tidak perlu ditulis, maka persamaan reaksi yang ini sudah setara. Begitu ya. Cukup sekian untuk materi persamaan reaksi, dan jangan lupa nanti ada latihan soal untuk persamaan reaksi ini. Silakan cek di Google Classroom masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.